Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih dalam tema kita yang Masya Allah luar biasa. Ya Rob, jadikan aku wanita seperti mereka. Tentunya seperti istri para nabi kita yang terdahulu. Masya Allah. Akan kita lanjutkan pembahasannya. Jamaah yang baru bergabung boleh siapin catatannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai POV penghasilan istri lebih banyak dari suaminya. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Waduh, ini memang kalau misalnya istri punya penghasilan lebih besar sedikit lebih dominan ya kelihatannya kalau kita lihat tayangan barusan ya. Biasanya begitu. Tapi kalau kita belajar dari istri para nabi katanya Ratu Balkis itu hartanya banyak tapi bisa tawakal bahkan bisa menerima hidayah waktu begitu Islam datang. Nah itu kita ambil pelajaran menarik banget nih. Mohon tausiahnya dari kembar silakan. Mohon izin para guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Baik para pemirsa yang dicintai Allah. Ketika kita melihat kasus seperti ini, maka yang perlu suami dan istri sadari adalah perannya masing-masing. Ketika di dalam Al-Quran dijelaskan sebuah ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada seorang wanita, apalagi jika dalam hal rumah tangga. Maka ketika seorang istri menyadari akan kaidah seperti ini, maka dia sadar betapa hebatnya dia, seberapa tinggi pendidikannya, bahkan seberapa besar penghasilannya tidak membuat dia merasa lebih unggul daripada suaminya. Maka jika kita lihat daripada kisah tadi Ratu Bilqis, Quran Surat An-Naml ayat 44. Akhirnya Ratu Bilqis mohon ampun kepada Allah. Rabbi inni dzulamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi ya Allah, sungguh aku telah menzolimi diriku. Dan aku bersama Sulaiman berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Jadi gak ada yang salah istri penghasilan lebih besar dari suami. Yang salah itu adalah istri sombong sama suami begitu penghasilan lebih besar. Padahal apa? Istri bisa kerja atas izin dari suami. Istri bisa kegiatan di luar rumah atas izin dari suami juga. Maka penting apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Ketika seorang wanita memiliki pondasi agama yang kuat, maka itu yang tidak menjadikannya merasa lebih tinggi daripada suami. Memiliki harta kekayaan yang lebih tetapi tidak memandang suaminya sebelah mata. Dia akan tetap menaati suaminya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam potongan sebuah hadis riwayat Ahmad, wa ata'at zaujaha. Apabila seorang wanita itu taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kamu sukai. Masya Allah, lu luar biasa banget ya. Jadi memang boleh jadi suami penghasilannya sedikit karena boleh jadi rezeki dititipin sama Allah lewat istrinya. Betul. Tapi roda itu terus berputar. Boleh jadi hari ini istrinya lebih jaya, besok suaminya atau dua-duanya bisa sama-sama jaya. Jadi tidak ada yang boleh merasa diungguli. Dan ingatlah satu hal, sebagaimanapun profesi seorang istri, di rumah tetaplah seorang istri. Di rumah tetaplah seorang makmum yang memiliki seorang imam. Maka tidak boleh atasnya merasa sombong kepada suami. Karena di rumah hakikatnya hanyalah seorang istri. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat suami. Dan suami adalah pakaian untuk istri. Maka mau suka atau duka, mau kaya atau tidak, tetap tumbuh rasa cinta. Aji. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi segala sesuatunya itu kembali ke pondasinya yaitu agama ya. Betul. Makanya dua-duanya itu mesti belajar. Iya. Supaya ya tidak terjadi itu ya ada dominan dari seorang istrinya. Benar gak Ustadz? Ayo kita berkeras kata. Maka dari itu gitu. Maka dari itu kita banyak belajar. Gimana menghadapi chemistry kita kayaknya belum ya. Insya Allah.
Maka penting untuk kita ketahui bahwasanya seorang wanita bisa mulia karena taat kepada suaminya. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Dan juga luar biasa kata Nabi, wanita yang paling baik adalah wanita yang salah satunya ketika suaminya menyuruh maka dia patuh terhadap suaminya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau masalah gaji ataupun penghasilan lebih tinggi kalau suami atau kalau mohon maaf istrinya memiliki agama yang baik yang luar biasa, insya Allah nggak akan menjadi istri yang sombong. Betul. Dan juga istri yang senantiasa dirindukan oleh surga, yaitu yang mampu mereka terus menjaga keromantisannya. Dan ini juga berlaku bukan hanya kepada istri, namun juga kepada suami. Betul juga. Cuman kan kadang-kadang biasanya banyak yang begitu. Oh banyak juga. Ini Iya. kadang-kadang ada teman kita yang udah pada menikah cerita sama kita. Oh Ustadz kenapa? Saya begitu menikah katanya awal-awal istri masih cinta-cintanya sama saya. Oh memang begitu? Iya. Apa contohnya? Begitu saya mau minta minum, itu istri saya ambilin air minum segelas lengkap banget. Ada tatakan, ada tutupan. Begitu punya anak satu, tatakan hilang. Begitu punya anak dua, tutupnya hilang. Begitu anak tiga, gelasnya hilang. Akhirnya ujung-ujungnya ngambil sendiri itu. Maka pentinglah bagi seorang suami dan istri, terkhusus untuk istri yang senantiasa melandasi dirinya dengan pondasi agama yang kuat. Makanya ketika dari awal tadi, dari kriteria awal ketika Nabi SAW memberitakan kepada laki-laki untuk memilih wanita, maka yang terpenting itu adalah karena agamanya. Karena jika menikahi wanita karena agamanya, meskipun wanita itu hartanya banyak tapi tidak memandang suami sebelah mata. Ketika menikahi wanita karena agamanya, walaupun dia dari keluarga yang istimewa tapi tidak merendahkan keluarga suaminya. Ketika menikahi wanita karena agamanya, walaupun wajahnya cantik jelita tapi tidak membuat dirinya tebar pesona. Dan ketika menikahi wanita karena agamanya, niscaya dia akan beruntung dunia akhirat selamanya. Waduh, Masya Allah. Ini keren banget ini. Luar biasa. Kayak anak kembar ya. Emang. Alhamdulillah kembarnya dari lahir. Oh gitu. Tony, Dion, Mas. Daeng. Tetap beda sendiri. Jadi ini motivasi juga tapi buat para suami jangan jadi karena istrinya bekerja gitu suaminya malah terlalu nyaman, bener gak? Masya Allah. Baik, terima kasih ya dai kembar kita, Masya Allah. Baik jamaah, aduh dari tadi ini udah banyak banget nih jamaah yang ada di rumah nih yang udah curhat, yang udah masuk ke media sosial kita. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik kalau gitu kita minta Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, mohon izin guru boleh berdiri tengah-tengah kami, kita bacakan nih ada pertanyaan dari medsos. @rianti_effendi. Nah ini dia. Waduh lumayan ya. Kan curhat namanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya dong. Iya kami curhat. Kami curhat. Ustadz saya bingung nih harus bagaimana dalam hubungan rumah tangga saya Ustadz. Saya merasa sudah lelah dan capek Ustadz dalam menjalani hidup berumah tangga bersama suami saya Ustadz. Banyak kekecewaan yang saya dapati Ustadz, suami saya pemakai obat teralang. Astagfirullahaladzim. Dan tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah berkomunikasi yang intens selayaknya suami istri komunikasi. Hanya seperlunya saja Ustadz, tetapi dia tidak pernah lalai dalam memberi nafkah, materi kepada saya dan anak-anak. Saya merasa punya suami tapi hidup sendiri Ustadz. Saya bingung Ustadz dengan keadaan rumah tangga saya ini seperti apa. Sakit rasanya hati ini Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, saya harus bagaimana? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, mohon izin tanpa menggurau hanya mengingatkan. Buat semuanya yang ada keluarganya, dalam hal ini suaminya menggunakan obat terlarang ataupun kecanduan, yang pertama yang harus dilakukan, mohon maaf, tadi kalau saya dibacakan tadi curhatannya ini Masya Allah, karena satu, dia masih memenuhi kewajibannya. Dua,
walaupun jarang komunikasi, baik sangkalah. Bisa jadi itu cara dia supaya kita tidak diganggu. Karena orang yang mengalami hal seperti ini kadang-kala mukul. Kadang-kala mengambil harta keluarganya untuk beli ya Allah, kasihan banget. Tapi pada posisi yang curhat tadi Mbak ini, Masya Allah, suaminya tetap bertanggung jawab. Cuma komunikasi seakan-akan tidak punya suami. Bayangkan bisa jadi sang suami ini lagi ada pengobatan. Ya lagi rehabilitasi apa? Rehabilitasi. Itu rehabilitasi ya gitu. Maka yang ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama gini. Hindarkan dia dari hal-hal yang berpeluang untuk masuk ke ranah yang sama. Contoh, ini rehabilitasi itu mengadakan kegiatan yang positif sehingga tidak ada keinginan untuk ke arah sana. Ya, tahu nggak yang kalau perokok itu yang terbakar paru-paru. Tapi kalau narkoba atau obat-obat terlarang yang terbakar itu otak. Maka betul-betul itu orang yang harus kita selamatkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, ganti lingkungannya. Kalau lingkungan itu cari pindah tempat. Ini kan termasuk dosa sebenarnya. Dosa sebenarnya karena sama saja dia menggunakan khamar yang merusak akal. Maka solusi yang terbaik pindah tempat. Cari ganti lingkungannya. Karena kadang-kala lingkungan yang membahayakan. Yang ketiga, dukung dia untuk jadi lebih baik. Waduh, Masya Allah. Ustaz Syam mungkin mau menambahkan. Sehingga kita ingat sebuah kisah bahwa ada seorang ahli ibadah yang digoda oleh syaitan untuk mencoba beberapa dosa gitu. Diajak membunuh, dia nggak mau. Diajak berzina, dia nggak mau, ahli ibadah. Terus dia bilang, minimal adalah satu dosa kau coba sebelum mati. Ya udah saya cobain yang paling ringan. Apa itu? Minum khamar. Subhanallah, mabuk. Maka dia pun mencobanya. Setelah dia mabuk, dia menyentuh wanita, lalu dia menghamilinya, lalu wanita itu hamil, dia malu, dia bunuh wanita tersebut. Jadi jangan dianggap sepele minum khamar tersebut karena dia bisa menjadi pintu keburukan-keburukan selanjutnya. Kenapa kami menceritakan ini? Supaya ibu sabar. Yang pertama, sabar apa? Sabar dalam mendakwahi. Jangan mengatakan, udah kubilangin dari tahun lalu Ustaz nggak ada perubahan, udah kubilangin dari 2 tahun lalu nggak ada perubahan. Tidak, tetap sekarang bilangin terus bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Kau sholatmu ini diragukan. Kenapa? Kan orang masuk 1 tetes saja itu 40 hari tidak diterima sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Tetap dia melaksanakan kewajibannya. Kalau ditambah mabuk, tambah tidak sholat, tambah lagi dosanya, subhanallah. Maka ingatkan terus bahwa itu haram, itu haram, itu haram. Itu adalah sesuatu yang dosa. Itu adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau jalankan kewajibanmu, tapi kau jalankan juga dosa tersebut. Ingatkan bahwa ini adalah pintunya keburukan. Jangan kau anggap remeh. Jangan dikatakan, ya saya tidak merugikan orang lain, ini hanya buat kesenangan saya sendiri. Jangan kira seperti itu. Jebakan setan adalah jebakan yang subhanallah, setan kan paling sabar. Dia dari kanan tidak bisa, dari kiri tidak bisa, dari depan tidak bisa, dari belakang. Sabar sekali dia dalam menggoda manusia. Dikatakan ini kan untuk kesenangan sendiri, buat saya tenang, buat ini. Tidak, jangan kira setan akan berhenti di situ karena mesti ada godaan-godaan yang lainnya. Ibu apa yang harus lakukan? 1, sabar. Sabar apa? Sabar dalam rangka mendakwahi. Selama nyawa ibu tidak terancam, selama nyawa anak-anak tidak terancam, maka sabar-sabarlah dalam rumah tangga tersebut. Kami tidak akan pernah menyarankan untuk berpisah. Kenapa? Karena beliau masih menjalankan kewajibannya. Beliau masih ingat kepada keluarganya. Tapi sabar dalam mendakwahi. Sampaikan terus bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang kedua ini. Ini adalah senjata yang biasanya diremehkan. Tapi ternyata inilah senjata yang paling akurat. Apa itu? Doa. Kadang-kala orang bilang begini, bantu doa aja deh. Padahal doa itulah senjata paling utamanya seorang yang beriman. Betapa banyak orang tua yang anaknya bandel tapi berubah menjadi seorang ulama anaknya karena doanya ibunya. Betapa banyak orang tua subhanallah punya anak yang tidak soleh tapi berubah menjadi soleh sekali anak tersebut. Kenapa? Doa dan air mata daripada ibundanya. Jadi selain istrinya mendoakan, kalau ibunya suami masih hidup, minta kepada ibu mertua, bantu saya doakan suamiku, tolong doakan anaknya mama. Kenapa? Dari kemarin agak susah dibilangin masalah ini, tolong doakan. Minta doanya orang-orang soleh, sehingga insya Allah dengan kekuatan doa, ini adalah senjata yang paling utama yang dimiliki seorang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ganti lingkungannya dan juga doakan. Betul. Baik jamaah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita
mereka. Ya Rob jadikan aku wanita seperti mereka. Tetap di Selamat Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.